malam ini dan Malaysian diundang berdiri dan sambil menyebut kadin. Malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alfius Figir STH. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 454. Indahnya saat yang teduh dan apa yang berikutnya. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa, tunaikan doa padanya hingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Kita habiskan ibadah ini, persekutuan yang beribadah selaku pria kaum Bapa Gemim Aras Jemaat Sion Madidir Ure di gedung gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Hanyalah boleh jadi di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan. NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setiamu, agunglah nama-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas segala kasih sayang-Mu, ya Tuhan, ketika di malam hari ini kami yang Engkau beri kesempatan boleh mengambil bagian dalam ibadah kaum Bapa Aras Jemaat Gemim Sion. Tentu Tuhan tahu dan kenal siapa kami yang meninggalkan segala kesibukan kami untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap kesetiaan kami untuk beribadah kepadamu, Tuhan yang akan memperhitungkannya sebagai satu persembahan hidup kami yang kudus dan berkenan hanya kepadamu saja. Karena itu, tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami perbuat. Semua yang baik dan benar Engkau kuduskan. Semua yang salah dan berdosa, ampunilah, sehingga kami dilayakan dalam persekutuan yang beribadah di malam hari ini. Kami kembali disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu yang kudus, dan kami ada dalam pertobatan yang sungguh, yang mau hidup kembali di jalan kebenaran-Mu.
Jalan kebenaran-Mu sangat nyata terlihat dalam firman Tuhan di Alkitab. Biarlah apa yang akan kami baca dan renungkan sebentar, itu jugalah yang akan menjadi suluh dan pedoman bagi kami selaku orang yang percaya, terlebih selaku pria kaum bapa, untuk melaksanakan semua tanggung jawab kami, dimanapun Engkau mempercayakan kami beraktivitas, hanyalah seturut dengan kehendak firman-Mu. Bagi teman-teman kami yang mungkin dalam persiapan ataupun dalam perjalanan, tibakanlah mereka dengan selamat sejahtera yang berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, ini kami yang berdoa. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Pembacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Firman Tuhan dalam judul bacaan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah, dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, saat ini kita boleh ada di minggu yang pertama, bulan Mei, yang kita dituntun dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 9 sampai 18. Tema perenungan, pelayanan yang berfokus kepada Tuhan. Ibu diaken, bapak-bapak yang dikasih diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengawali perenungan ini, adakah di antara kita dalam pelayanan yang dalam jabatan sebagai pelayan khusus lebih dari
4 periode. Bapak enak mat? Berapa periode? Oh, 5 periode. Kalau Pak Ketua, dari tahun 94 berarti boleh 28 tahun. Kira-kira dalam kepelayanan yang dihitung dalam periode tadi ataupun dalam tahun dalam kepelayanan yang ada, kira-kira kalau dari Pak Ketua lebih banyak DP tenang atau DP nyenak tenang? Tenang lebih banyak, Kang. Oh, ya. Kalau dari Pak Ketua Masalah Kang, DP tenang lebih banyak. Oh, seimbang. Berarti nyenak lebih, nyenak kurang, Kang. Nah, yang pasti nyenak ada satupun dalam tanggung jawab kepelayanan yang Tuhan percayakan, baik itu dalam jabatan secara fungsional maupun secara periodik, yang kemudian mau menyatakan semuanya itu aman-aman. Yang mau menyatakan semua pasti baik-baik saja. Tetapi di situ ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi. Dapat dikatakan ya pelayanan itu susah gampang, atau juga ada yang mengatakan gampang-gampang susah. Dan semua ini tentu akan membuat saudara dan saya, siapapun dia, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan itu, apakah ia akan mampu membawa baik itu pribadinya, baik itu keluarganya, baik itu kolom atau jemaat yang ia layani, berkenan kepada Tuhan atau tidak, tergantung bagaimana kita mengujinya. Apakah setiap pelayanan yang kita laksanakan itu dikatakan dalam tema berfokus kepada Tuhan, atau sebaliknya hanya berfokus pada diri sendiri. Ada orang ketika di awal-awal dalam pelayanannya, waduh sangat semangat. Bahkan dibilang kala-kala pendeta, kala-kala penatua, kala-kala diaken. Ataupun dalam kepanitiaan ketika dilantik, semua rajin dalam setiap pertemuan atau rapat. Tapi ketika berjalannya waktu, mulai hilang satu-satu. Mengapa hal itu terjadi? Nah, inilah yang tentu mau diingatkan kepada kita secara khusus dari bacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Siapa yang tidak mengenal dengan Nabi Elia? Minimal dia kalau disejajarkan mirip-mirip dengan Musa. Nabi-nabi besar yang dituntun, dipilih, ditetapkan untuk melayani Tuhan. Bahkan memiliki semangat keberanian yang sungguh luar biasa. Kalau kita melihat bagian bacaan sebelumnya, maka kita dapat menemukan seorang Elia menantang Raja Ahab lewat penyembahan Nabi Baalnya. Ada kurang lebih 450 Nabi Baal yang ia tantang. Tantang bukan berarti berkelahi, tetapi dia tantang dalam hal menunjukkan siapa sebenarnya yang lebih perkasa, yang lebih maha dahsyat. Apakah Baal, apakah Tuhan yang ia sembah? Dan tentu sangat jelas bahwa ketika Tuhan Allah menunjukkan kuasanya, maka dia memakai Elia untuk tanda petik secara kasar menyembelih, menggila atau membunuh 450 Nabi Baal tersebut. Sekalipun ia kemudian dicari, bahkan mau dihilangkan, mau dibunuh oleh Isabel, yang notabene ia adalah penyembah Baal juga. Bahkan memakai Ahab untuk mencari, menemukan Elia. Kemudian dalam bacaan kita ini, Elia kemudian mengalami tanda petik krisis iman. Dapat dikatakan ia stres dalam pelayanan. Ia kemudian mencari tempat, ia lari ke gua. Kemudian di situ ia dijumpai Tuhan.
Dan apa yang dipertanyakan Tuhan, apa kerjamu di sini Elia? Elia ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan Allah dengan baik. Tuhan menanyakan apa yang kau lakukan di sini, tetapi Elia menjawab tidak dengan kalimat yang sekarang, tetapi ia menjawab masa lalunya. Alias ada tanya lain, Elia jawab lain. Tuhan tanya apa yang kau kerjakan di sini, tetapi ia hanya menyampaikan pengeluhannya apa yang terjadi di masa yang lampau. Bagaimana dia menuliskan di sini bahwa Israel meninggalkan perjanjianmu, Israel meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Sehingga dia mengeluh bahwa hanya dirinya yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawanya. Sesuatu hal yang menjadi pengeluhan dari seorang nabi Tuhan yang sebenarnya sangat disayangkan. Pada awalnya ia adalah seorang yang sangat berani, yang sangat tegas dalam menyuarakan suara Tuhan dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, tetapi kemudian ia mengalami gagal fokus. Ia tidak lagi memfokuskan pelayanan itu untuk Tuhan, tetapi dia mulai memikirkan apa yang menjadi dampak pelayanan bagi dirinya sendiri. Bagaimana tadi diungkapkan oleh para teman-teman pelayan khusus, secara khusus Pak Ketua dan Pekerja dan juga Pak Ketua Makselatan, ternyata dalam pelayanan itu tidak hanya yang dikatakan senang-senang saja. Bukan hanya supaya jemaat mulia ada duduk di muka di sini, atau ada mulia ada pakai stola, tetapi orang melihat bagaimana paling kantara kok orang no pendeta garis nyak mau kenal jam, nyak mau kenal dia ada libur, tetap namanya jemaat membutuhkan pelayanan, semua harus dilayani. Tiap dalam segala pemberitaan firman Tuhan, dalam segala tanggung jawab itu tentu harus dinyatakan. Kalau dalam bagian khotbah yang pernah pendeta sampaikan, dalam 2 Timotius pasal 4, di situ dituliskan bagaimana seorang yang percaya harus siap memenuhi tugas panggilan pelayanannya. Baik atau tidak baik waktunya untuk menyatakan kesalahan, memberikan pengajaran, menegur mereka yang salah, menasihati dalam kesabaran, dan semua itu harus dikerjakan di dalam segala sesuatu. Nah, inilah yang tentu mau mengingatkan kehidupan saudara dan saya untuk bagaimana kehidupan yang senantiasa berfokus hanya kepada Tuhan dalam segala sesuatu, tentu menyangkut pelayanan bukan hanya berlaku dalam setiap kegiatan-kegiatan bergereja kita, tetapi juga pelayanan-pelayanan kasih kita, baik itu di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di mana kita pergi dan berada. Nyatakanlah segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Karena ketika kita melakukan pekerjaan dalam melayani Tuhan dimanapun kita pergi dan berada, kita akan dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan, sehingga kita tidak mudah putus asa. Kita tidak akan menyerah pada keadaan. Kita senantiasa belajar dari pengalaman Nabi Elia, bahwa ketika Tuhan memproses dia dengan menguatkan, memberikan semangat, maka Elia kembali fokus dalam pelayanannya. Dan ketika kita sebagai orang yang percaya melanjutkan semua tanggung jawab pelayanan kita, maka Tuhan jugalah yang akan memampukan kehidupan kita dengan berani, dengan kekuatan yang daripadanya, dan kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, sehingga di dalam Tuhanlah maka kita mampu mengerjakan segala sesuatunya dengan segala baik. Ketika kita ada di rumah Tuhan, di gedung gereja saat ini, maka tentu kita pun percaya bahwa ini bukan semata-mata mau menyenangkan komisi, bukan semata-mata menyenangkan para hamba-hamba Tuhan sebagai anggota kaum bapa, tetapi kita percaya ini adalah untuk menyenangkan Tuhan.
Karena setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menganugerahkan berkat-Nya dalam kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk supaya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Berfokuslah dalam pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai kita ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ya Allah Bapa kami. Bapa yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan perantaran Roh Kudus, senantiasa menjaga, memberikan kami kekuatan dalam semua aktivitas yang boleh kami kerjakan sampai saat ini. Dalam ucapan syukur yang boleh kami bawa kepadamu ya Tuhan, maka kami percaya kami ini adalah orang-orang yang tahu berterima kasih bahwa Tuhanlah yang sudah menolong kami ketika kami boleh ada sampai saat ini. Tidak ada satupun pekerjaan tanggung jawab yang kami lakukan yang kemudian berhasil tanpa Engkau Tuhan. Semuanya kami imani boleh berhasil, boleh berjalan hanya karena kuat kuasa hebat Tuhan. Karena itu kami senantiasa membawa apa yang ada dalam kehidupan kami untuk kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka biarlah semua yang menjadi tugas tanggung jawab kami, apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan setiap hari ataupun dalam pelayanan dimanapun kami berada, Tuhan yang menjadi pokok dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di surga. Ketika hari ini kami sebagai pria Kombapa, Aras Jemaat Gemintion Madide Ure, boleh diperdengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami boleh mempelajari tokoh Alkitab Nabi Elia dalam ia melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanannya. Memang kami menyaksikan ada kelemahannya sebagai seorang utusan Tuhan. Ia tidak fokus dalam pelayanan dikarenakan ada begitu banyak tantangan dan hambatan. Tetapi kami percaya dalam segala kelemahannya Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, bahkan kembali mengutus dia agar ia melanjutkan semua tugas tanggung jawab pelayanannya dan kemudian ia melakukannya dengan penuh sukacita. Inilah juga yang akan menjadi bagian kami sebagai pria Kombapa yang ada di Jemaat Geminsion Madide Ure. Tentu kami sering diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan. Baik itu dalam kebersamaan sebagai pria Kombapa kolom 1 sampai 28, ataupun dalam kerja kepelainan sebagai komisi pelayanan kategorial pria Kombapa Jemaat Sion, ataupun dalam kehidupan berkolom, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, berikanlah kami hati yang bersih, dalam motivasi yang murni melayani Engkau. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari hal-hal yang mementingkan pribadi kami dibandingkan kepentingan bersama. Maka biarlah kami semua akan kembali dalam pangkuan-Mu yang mengasihi, menguatkan, memberikan kami hikmat, dan kami mampu melaksanakan semua tanggung jawab kami dengan segala baik, tentunya seturut dengan kehendak firman-Mu yang telah kami baca, dengar, renungkan bersama. Pakai kami Tuhan sebagai alat kebenaran firman-Mu dalam hidup keluarga jemaat masyarakat ketika kami masih diberikan waktu untuk melayani-Mu. Terima kasih juga Bapa di surga ketika sampai saat sekarang ini setiap persekutuan, kesaksian, pelayanan gereja Masih Injili di Minahasa tetap boleh berjalan
Kami tetap menopang dalam doa, biarlah dari sinode wilayah, di wilayah Bitung 9, di jemaat-jemaat, secara khusus di Jemaat Keminsion Madinah Ure, semua program-program pelayanan boleh dilaksanakan dengan baik. Khususnya sebagai penanggung jawab pelayanan di Aras Jemaat Keminsion, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Keminsion Pendeta Bapak Raymond Charles Monopo, Magister Teologia, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, bahkan sampai di Aras wilayah, beliau adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 9, bahkan dalam jabatan di kepemerintahan, selaku Ketua FKUB Kota Bitung, biarlah ia dapat melaksanakan semua tanggung jawab pelayanannya dengan segala baik dan diberkati dalam kekuatan, kemampuan kesehatan, bersama dengan kehidupan istri, anak cucu, keluarga Pendeta Manopo Tiwo. Demikian juga penanggung jawab dalam pelayanan Pria Kombapa Aras Jemaat Keminsion Madinah Ure di tempat ini, Ketua Penatua Bapak Niko Walone, SH CLA, bersama Wakil Ketua, Sekretaris Asisten Bendahara, Komisi Kombapa yang ada. Biarlah mereka tentu dengan penuh sukacita akan terus melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka di periode berjalan ini dengan segala baik. Dan penyelenggara ibadah, jemaat dan pria Kombapa Kolom 10 diberkati oleh Tuhan. Secara khusus, pelayan khusus yang sudah mendampingi kami, baik itu Penatua Bapak Mak Salatang selaku Kadin 2, dan juga Diaken Nyonya Febe Megawai 3 hari selaku Kantoria. Tuhan memberkati dalam kepelayanan teman-teman, pelayan khusus dan jemaat yang ada di Kolom 10, dalam setiap program-program Kolom maupun di UPK Bipra, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak saja. Kami semua pun yang boleh ada di tempat ini, biarlah Tuhan memberkati setiap harapan kerinduan pribadi kami selaku suami, selaku papa, bahkan opa untuk kehidupan keluarga kami yang ada. Jadikanlah kami selaku pria Kombapa yang teladan, yang bertanggung jawab dalam menafkahi untuk kehidupan keluarga kami yang ada. Biarlah Tuhan membuka tingkap langit berkat-Mu, sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, kami menikmati berkat-berkat-Mu yang dapat kami pakai untuk kehidupan keluarga kami kini bahkan sampai kapanpun. Tidak lupa pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok daerah, khususnya di Kota Bitung, Tuhan berkati dalam hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjalankan roda kepemerintahan ini dengan segala baik, tentunya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bagi teman-teman setia Kombapa kami yang tidak sempat hadir di ibadah Kombapa malam ini, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka, tapi ketika mereka berada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Berikanlah mereka mujizat-Mu, sehingga dengan mereka makan, minum, obat-obatan yang ada, semuanya memperoleh kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus sebagai tabib yang agung dan ajaib. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami semua, hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya, kami senantiasa bawa dan persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami yang sudah mengajar kami, orang yang percaya, tahu berdoa-doa Bapa kami, yang saat ini kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput semuanya berdiri, nyanyian penutup kita nyanyikan, Sukacita Melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau tali berat ditanggungnya, apa balasanku padanya?
daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk.